Nggak sih, semakin kesini semakin susah cari kerjaan. Dan ini bukan perasaan lu aja ya. Emang beneran kondisi job market itu lagi nggak baik-baik aja. PHK di Jakarta itu naik 1000%. Dan ada hampir 10 juta Gen Z yang nganggur. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mariak TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada kalian semuanya semoga baik-baik saja. Oke, di video kali ini jom kita reaction bareng teman-teman ya. Salah satu video yang dimana dalam isi kandungannya membahas tentang Indonesia semakin sulit mencari pekerjaan, Indonesia semakin miskin kehidupan, semakin tahun Indonesia semakin terpuruk. Ada apa dengan Indonesia? Oke, jom kita play bersama videonya, let's go. Nggak sih, semakin kesini semakin susah cari kerjaan. Dan ini bukan perasaan lu aja ya. Emang beneran kondisi job market itu lagi nggak baik-baik aja. PHK di Jakarta itu naik 1000%. Dan ada hampir 10 juta Gen Z yang nganggur. Jadinya nggak heran, walaupun ekonomi kita itu bertumbuh di atas 5%, banyak yang nggak ngerasa benefit dari pertumbuhan ekonomi ini. Soalnya jumlah kelas menengah ini malah turun secara signifikan. Yang kelas menengah derajatnya itu justru malah turun jadi menuju menengah atau rentan miskin. Jadi emang bener, uang yang ada di dompet jutaan teman-teman ini sedang mengalami penurunan. Makanya ini menurut gua ancaman besar buat Indonesia. Apakah 2045 ini Indonesia emas atau Indonesia cemas? Kemana sih Mr. Ri? Tahu gak dengan isi kandungan video ini? Seharusnya dia itu harus sadar diri terhadap negaranya kita. Negara kita juga, negara saya. Tapi kenapa yang seperti ini tidak beliau ungkapkan, teman-teman ya? Gue bakal bahas akar masalahnya dan kira-kira apa solusinya supaya lo ini bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus. Tapi sebelum sampai ke sana, lo harus ngerti dulu nih keadaan job market di Indonesia sekarang itu kayak gimana. Let's go. Job market itu sama seperti market lainnya. Yang paling penting adalah supply dan demand. Supply itu adalah jumlah lowongan kerja yang dibuka perusahaan. Sedangkan kalau misalnya demand adalah jumlah pencari kerja. Kalau misalnya supply atau lowongannya itu lebih banyak, maka perusahaan akan rebutan buat dapetin karyawan dan talenta. Sebaliknya, kalau misalnya lowongannya sedikit, maka orang-orang akan rebutan cari pekerjaan. Kalau misalnya data dari BPS, Indonesia ini termasuk yang lowongannya itu sedikit. Tahun 2023, lowongan kerja di Indonesia itu 220-an ribu, sementara yang cari kerja itu ada 1,8 juta. Jumlahnya ini luar biasa ya. Setiap satu lowongan itu direbutin sama 8 pencari kerja. Dan menariknya, baru 5 tahun yang lalu di 2019 ada 270 ribu lowongan kerja dengan jumlah pencari kerja itu di angka 500-an ribu. Alias setiap satu lowongan itu cuma direbutin sama 2 pencari kerja. Jadi emang secara fakta semakin kesini emang semakin langka untuk mendapatkan kesempatan bekerja. Dan yang gak kalah penting itu adalah jenis pekerjaannya. Mayoritas dari kita itu pasti nyarinya pekerjaan kantoran. Tapi di tahun 2019 sampai 2024 cuma ada 2,8 juta pekerjaan formal yang tercipta. Dan ini penurunan drastis dari 2009 sampai 2014 di mana angkanya itu 15,6 juta. Ya, nggak heran kalau misalnya mayoritas orang itu ngerasa susah banget untuk mencari pekerjaan. Dan ini semua terjadi karena fenomena ekonomi di Indonesia namanya itu premature deindustrialization. Buat pahamin premature deindustrialization, kita pertama harus pahamin dulu gimana ekonomi sebuah negara itu bisa berubah dari negara yang berkembang menjadi negara yang maju. Ada 3 tahap ya yang harus dilewati oleh negara tersebut. Yang pertama, biasanya negara tersebut dimulai dari negara yang agraris, kemudian bergeser jadi manufaktur, dan terakhir menjadi penyedia jasa. Dan kalian bisa lihat grafik ekonomi dari Amerika Serikat, Korea Selatan, sama China. Bentuknya itu rata-rata sama. Awalnya sektor agraris yang mendominasi, kemudian transisi ke manufacturing, kemudian ke penyedia jasa. Buat jawab kenapa harus melewati runtutan itu, gue bakal pakai contohnya China. Kita mulai dulu dari fase 1, yaitu agriculture. Di tahun 60 sampai 70-an, kalian bisa lihat ekonominya itu didominasi sama sektor agrikultur. Sedikit sejarah, di tahun 59 sampai 61 terjadi The Great Chinese Famine, di mana 15 sampai 55 juta orang China itu meninggal gara-gara kelaparan di bawah kepemimpinan Mao Zedong dengan ideologi komunisnya. Dan ini jadi masalah politik yang cukup panjang karena Mao itu berusaha buat nggak kehilangan kekuatannya. Dan efeknya dari tahun 1966 sampai 1976 produktivitas China itu terhambat karena masalah politik. Dan hasilnya mereka itu stuck di ekonomi agraris. Barulah setelah Mao itu meninggal dan masalah politik itu selesai di tahun 1978, China itu mulai menjadi negara manufaktur.
Dan ini fase kedua. Mereka bangun infrastruktur yang kuat, membuka diri ke ekonomi global, dan mereka giat mencari investasi asing. Wah, Dan gila. karena ada ilmu dan teknologi Betul. baru yang masuk, China ini bisa upgrade teknologi dan skill SDM-nya dengan pesat. Oh. Dan ini sangat sukses ya. Sampai China itu bisa jadi the factory of the world di tahun 2000-an. Banyak perusahaan-perusahaan besar yang mendirikan pabrik di China, kayak misalnya Samsung, Foxconn ini yang ngebikin iPhone, dan juga Tesla yang buka di Shanghai. Nah, dengan kemajuan ekonomi sebuah negara, apalagi China yang sempat nyentuh double digit growth dari segi GDP bertahun-tahun, demografi masyarakatnya itu otomatis berubah. Dari yang sebelumnya itu low skill dan fokus ke agriculture, beralih ke industri, dan sekarang generasi selanjutnya itu udah lebih high skilled lagi. Otomatis, standard of livingnya mereka itu naik, dan gaji yang dituntut oleh orang-orang China ini meningkat. Tapi konsekuensinya, gara-gara gajinya itu naik, SDM-nya itu makin mahal, dan akhirnya ini bikin biaya pabrik di China ini mulai kurang kompetitif. Dan kita masuk ke fase ketiga. Ini yang disebut sebagai deindustrialization, alias ekonominya itu bergeser ke services. Proses manufaktur yang padat karya dan low skill di China ini berkurang dan dipindah ke negara yang lain, dan mereka ini fokus untuk upgrade ekonomi mereka ke ekonomi yang berbasis jasa dan berteknologi tinggi yang butuh SDM yang high skill. Dan otomatis nilai ekonominya itu juga lebih tinggi lagi. Konkretnya, banyak perusahaan tech global itu lahir. Misalnya kayak Alibaba, Tencent, BYD, dan juga ByteDance. Tiga fase ini sama, mau di Amerika maupun di Korea Selatan. Fase 1, Korea Selatan itu awalnya sebagai negara agraris di tahun 1960-an, tapi pemerintahnya ini benar-benar bikin planning yang praktis. Dan yang hebat, sektor agrarisnya ini dibantu oleh teknologi. Jadi waktu masuk ke fase 2, pas SDM-nya ini pindah ke manufaktur, produktivitas pangan mereka ini tetap terjaga. Dan di saat yang bersamaan, infrastruktur mereka itu terus dibangun dengan planning yang solid. Di tahun 1970-an, mereka udah transisi dari manufaktur dasar seperti tekstil dan consumer goods ke yang high-tech dan high-skill seperti mesin, kimia, dan elektronik. Pemerintah mereka juga sokong pendidikan SDM-nya dan terus bantuin cari pinjaman dan investasi asing. Jadi, teknologi dan SDM Korsel itu cepat berkembang. Sama kayak China lah, skill mereka naik, otomatis gaji SDM-nya ini juga meningkat. Jadi Korsel akhirnya juga masuk ke fase ketiga, yaitu deindustrialization. Jadi deindustrialization ini seharusnya adalah langkah yang positif, meningkatkan ekonomi sebuah negara. Dan menariknya, Indonesia itu juga udah dalam fase deindustrialization. Nah, tapi kenapa sekarang di Indonesia kita nggak ngerasain kemajuan ekonominya? Malah banyak yang kesusahan untuk mencari pekerjaan. Jawabannya ada di kata-kata premature. Kalau misalnya kalian perhatiin baik-baik, ada perbedaan penting antara deindustrialization China dan Korsel dengan Indonesia. Dengan kesadaran penuh, China dan Korsel ini masuk ke fase deindustrialization karena emang itu langkah yang lebih menguntungkan. Nilai ekonomi bisnis jasa high-tech jelas lebih tinggi dibandingkan manufaktur dasar yang relatif low skill. Masalahnya, buat sampai ke penyedia jasa high-tech, biasanya negara tersebut butuh 35-40% ekonominya itu berasal dari sektor manufacturing dulu. Ini buat ngasih waktu supaya manufakturnya ini bisa tambah advanced dan juga supaya skill pekerjanya ini bisa meningkat. Kebanyakan negara maju, termasuk China dan Korea Selatan, itu kayak gitu ya. Baru abis itu diindustrialisasi. Ekonomi jasanya udah berlandaskan teknologi high-tech, didukung oleh sistem edukasi yang baik. Nah, gimana dengan Indonesia? Kita cuma sempat nyentuh 29% di awal tahun 2000-an, kemudian turun terus. Dan yang amat disayangkan, turun terus bukan karena pilihan kita, tapi karena kita ini terpaksa. Di era globalisasi, perusahaan manufaktur lokal tidak bisa bersaing lawan produk asing. Sesimpel gue beli kitchen dari Alibaba langsung dari China, ongkir dan harga barangnya ini 50% lebih murah daripada kalau misalnya gue beli di Indonesia. Padahal yang satu itu harus naik kapal ribuan kilometer. Dan ini berlaku untuk produk-produk lainnya ya, di mana pabrik Indonesia ini kalah bersaing dengan pabrik asing. Pabrik tekstil ini banyak yang tutup, pabrik bata tutup, dan ini benar-benar mengkhawatirkan. Industri manufaktur itu kolaps dan otomatis efeknya penciptaan lapangan kerja formal ini berkurang. Dan hasilnya banyak yang nggak dapat kerjaan di sektor formal dan lari ke sektor informal dalam kondisi teknologi kita itu masih rendah dan skill SDM-nya juga masih relatif rendah. Kita jadinya terpaksa di low income dan low skill, berujung pada hilangnya masyarakat menengah yang turun kelas jadi menuju menengah dan rentan miskin. Dan ini jelas-jelas sebuah tantangan besar kita ya, kalau misalnya kita mau capai Indonesia Emas 2045. Terus gimana supaya Indonesia Emas ini benar-benar bisa diperjuangin? Menurut gua, perannya itu ada di dua pihak. Yang pertama,
pemerintah. Kita bisa lihat kesamaan dari China dan juga Korsel, yaitu planning dan eksekusi yang bagus, pembangunan infrastruktur yang masif, dan investasi asing alias FDI yang bikin adanya transfer teknologi dan knowledge. Khususnya, semoga pemerintah kita selanjutnya yang dipimpin oleh Pak Prabowo bisa memperhatikan 3 hal ini. Amin. Yang pertama, dalam hal kemudahan bisnis. Indonesia butuh lebih banyak investor lokal maupun asing untuk masuk dan berinvestasi di Indonesia. Tapi perizinan kita itu berbelit-belit. Menurut World Bank, buat izin gudang itu ada 18 prosedur dan makan waktu 191 hari. Dan biaya izin itu super mahal dan bisa sampai 5% dari harga gudang itu sendiri. Padahal ini cuma butuh cap sama tanda tangan loh. Dan standar kita ini lebih parah daripada negara tetangga maupun negara-negara yang maju. Dan Indonesia ini negara yang susah menegakkan kontrak. Banyak dari kita yang udah ngalamin sendiri ya, kita kena investasi bodong, ditipu orang dalam bisnis, kita udah males nagihnya. Kenapa kita males nagih? Soalnya biaya untuk ngeklaim itu seringkali lebih tinggi dibandingkan tagihan kita sendiri. Sekali lagi, ini data dari World Bank. Di Jakarta, rata-rata itu kita keluarin 74% dari total klaim buat segala macam biaya. Tetangga kita itu 47% dan negara maju itu 21%. Artinya, kontrak buat kita itu tuh nggak terlalu berarti. Buat negakin kontraknya aja udah kemahalan. Semua ini mengakibatkan ease of doing business Indonesia saat ini ranking 73. Di belakang Vietnam, di belakang India, di belakang Kenya, dan di belakang Turki. Kedua, supaya investor itu bisa masuk, kita harus ada kepastian hukum dan penegakan hukum yang baik. Berdasarkan Transparency International, skor kita itu menurun secara konsisten dalam 5 tahun terakhir. Dari 40, sekarang skor kita itu sisa 34. 92% orang yang disurvei itu merasa korupsi adalah masalah yang besar, dan 30% pengguna public service itu menyuap dalam 12 bulan terakhir. Di negara-negara yang menarik banyak FDI, korupsi itu ditangani dengan serius. Poin ketiga, gue berharap Pak Prabowo bisa mengangkat pemimpin-pemimpin yang berkompeten, yang naik gara-gara meritokrasi. Nggak ada pemimpin yang perfect, tapi simple pemimpin yang berpengalaman dan track recordnya itu jelas dan baik akan mengeluarkan kebijakan yang bagus juga. Soalnya niat yang baik itu nggak cukup. Kita butuh yang memiliki niat yang baik dan juga bisa eksekusi. Kita masih butuh pembangunan infrastruktur yang baik supaya biaya logistik kita itu bisa murah. Kita butuh menteri keuangan yang disiplin terhadap budget dan pendapatan. Dan menurut gua, kita butuh pemimpin yang bisa ningkatin produktivitas pertanian kita. Soalnya ini agak aneh ya. Indonesia ini negara agraria, tapi beras masih terus kita impor. Lalu ada juga gula, sayur, susu, daging, dan juga buah-buahan yang terus kita impor. Dan yang paling mendasar tentunya juga integritas menteri-menteri kita. Gue berharap banget menteri-menteri kita bisa diisi oleh orang-orang yang sangat respectable. Soalnya berdasarkan sejarah, nggak tahu kenapa, jumlah menteri yang terlibat dalam kasus korupsi itu selalu tinggi banget. Sambil kita berharap sama pemerintahan baru, kita juga harus fokus untuk melakukan hal yang dalam kontrol kita. Yang pertama, harus dari kita sendiri yang bergerak dan mau selalu upgrade skill. Contoh, belakangan ini, AI ini benar-benar tambah gencar ya. Sekarang nulis artikel itu udah bisa pakai AI, ngeluarin image, bahkan video juga tinggal pakai AI. Dan sekarang voice over video pun juga bisa pakai AI. Artinya, secara realistis kita harus memiliki skill yang nggak gampang digantikan dengan mesin atau AI. Menurut gue skillnya nggak usah banyak-banyak, cukup satu skill aja, tapi bener-bener lu tempa dengan serius. Contoh, kalau misalnya lo ini content writer, lu naikin terus skillnya. Jadi orang yang paham kenapa konten ini bagus untuk search engine di Google, kenapa yang lain ini enggak. Lu jadinya itu upgrade skill, bukan cuma sekedar orang yang nulis konten, sehingga lu jadinya bisa ngasih advice ke pemilik website strategi tulis konten pakai AI, supaya ranking Google-nya itu bisa naik. Atau contohnya lagi, kalau misalnya lu ini adalah video editor, integrasi AI dan teknologi baru supaya produktivitas lu ini bisa naik sambil pahamin storytelling dan juga cerna isi konteks videonya. Bukan cuma sekedar ngedit video, tapi sebenarnya kurang paham isi kontennya itu apa. Lalu kedua, mau apapun yang lu kerjain, jangan cepat puas. Misal, lu ngasih sebuah kerjaan, selalu mikir apalagi yang gue bisa improve. Gimana caranya gue bisa improve? Fokus untuk ngasih value ke perusahaan, soalnya tambah gede value-nya lo, artinya perusahaan ini tambah tergantung sama lo. Dan ini bagus untuk di skenario apapun ya. Kalau misalnya perusahaannya bertumbuh, lo bakal jadi dapat kesempatan yang pertama untuk naik jadi jenderalnya. Kalau misalnya perusahaannya ini mengecil, lo bakal jadi orang yang terakhir untuk di PHK. Kalau misalnya perusahaannya ini tidak fair dalam memberikan kompensasi, lo bisa dengan mudahnya bawa value lo ke tempat lain yang bisa memberikan kompensasi yang fair. Makanya, fokus maksimalin value. Jadi di kondisi job market yang tidak mendukung, semoga minimal dengan tips ini, lo tetap bisa menangin kompetisinya. Dan siapa tahu suatu saat, kalau misalnya lo udah upgrade
terus skill lu, dan lu bisa dapetin pengalaman yang bagus, lu lah yang jadi pengusaha dan yang bisa membuka lapangan kerja. Anyway, kalau misalnya lu menonton podcast gua sama orang yang gajinya itu udah 3 digit, dan gimana caranya lu bisa mencapai ke sana, lu bisa klik di sini. Atau kalau misalnya lu mau tahu aplikasi mana yang paling cuan buat beli kripto, lu bisa klik di sini. Thank you, and I will see you guys again in the next video. Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Jadi itulah penyebabnya kenapa Malaysia, kenapa Indonesia semakin hari semakin sulit mencari lowongan pekerjaan. Karena ketika ada sebuah perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan, peminatnya sedikit. Terkadang ada peminatnya banyak, tapi perusahaan tidak butuh. Sebenarnya bukan cuma itu permasalahannya teman-teman ya. Dari segi pemerintahannya, seharusnya pemerintahan memberikan peluang besar, dan kalau bisa aturan daripada penerimaan karyawan baru itu tidak harus yang macam-macam, tinggi badan, harus berat badan, berpenampilan menarik, potong rambut dan lain sebagainya. Itu seleksi yang tidak baik sih sebenarnya. Harus punya nilai tinggi, harus punya skill. Kita kalau tidak bekerja, dapat dari mana skill, pengalaman? Semuanya daripada sebuah pekerjaan teman-teman. Seharusnya itu yang harus dibuang oleh pemerintah. Kalau bisa jangan pakai ijazah lah teman-teman ya. Kayak negara sebelah tetangga tidak menggunakan ijazah, cukup identitas. Mau bekerja apa tidak, itu keren namanya teman-teman. Oke, itulah video hari ini. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Jangan lupa juga subscribe. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.